Halo, jumpa lagi di Couple Talk. Ngobrol suka-suka, asal jangan bikin luka. Oke. Ting. Malam ini malam yang istimewa karena kita kedatangan tamu di tengah malam. Rekan kita juga nih. Ya, rekan kita junior. Ya, Secara usia. junior lebih benar. Experience. Senior. Senior. Bersama Irfan Setiawan. Irfan ya. Madam Setiawan. Irfan Madam Setiawan. Keren. Nah, malam ini mungkin pekerja seni, pelaku seni atau masyarakat Dinyu atau kawan-kawan yang di luar Dinyu belum begitu banyak yang belum begitu kenal. Siapa Irfan? Ya, sehingga Irfan kita hadirkan di sini berarti ada sesuatu yang istimewa. Irfan. Irfan ini salah satu pekerja seni, lulusan di Institut Kesenian Jakarta. Institut Kesenian Jakarta di Jurusan seni tari. jurusan seni tari. Untuk seni pertunjukan ya. Iya, fakultas seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Nah, yang menarik Angkatan berapa nih, Pan? Angkatan 2014. 2014. Wah, aduh, di atas beda saya, setahun ya, Den ya. Kan sempat ketemu sama Mbak Aden. ya benar kan? Percaya enggak percaya benar. Tapi ini lihat dulu reoknya nih. Seni reok. Jadi Irfan sekarang sudah selesai di Sudah. pendidikan ininya. Iya, Seni sudah. tari sudah selesai. Nah, mungkin kawan-kawan pengen Irfan berbagi pengalaman dari awal gitu. Kenapa bisa Memilih gitu ya. memilih ini Seni khususnya tari. seni tari ya yang jarang sekali dari mungkin lebih ini lebih bagus dia mulai perjalanannya dari SD, mungkin SD di mana ini kan supaya iya ada di awal ini feedbacknya. dari Riwayat hidup ya. Dinyu dulu. Kayak lamar pekerjaan. Siapa tahu dari SD kan dia udah nari apa Iya. kan tiba-tiba kok ini Basicnya. kan, basicnya lihat dari dasar aja dulu. Ketertarikan ke dunia ini. Silakan. Kalau SD dulu SD 59. SD Dimas. Atau Banyak banget. sekarang SD 4 Ya. sekarang. Kacip ya. Ya. Cepeda. Cepeda. Bukan Kacip. Alumni kita. Satu Beda 1 tahun kan. Berarti air kacip, air supply, Air supply. air cepeda. Ya. Oke, lanjut. Kemudian lanjut di SMP? SMP Negeri 1 Belinyu. SMP 1 ya. Alumni. Masih satu angkatan enggak? Beda Udah setahun. beda rayon. Sekarang dulu masih sistem rayon. Ya, SMP 2. Ada yang agak nyimpang dikit. Tapi SD udah nari belum, Pak? Belum. Ini campur-campur ya bahasa ya. Nah, Enggak apa-apa. Kalau di SMP sebenarnya mulai pertama kali nari itu memang di SMP. Waktu itu di SMP ini ada FLS 2N, Oh, Festival ya. Lomba Seni Siswa Nasional. ya. Yang awalnya juga bukan dipilih untuk ke seni tari, tapi ke seni musik tradisional waktu itu. Dibimbing dari sekolah mencetuskan almarhum Fir'un atau biasa kita manggilnya Pak Bos. Iya, Iya. iya, Bang Firman ya. Dan ini Pak Bos nih yang bikin kita waktu itu mempersiapkan untuk lomba di tingkat provinsi untuk musik tradisional. Dari FS2N ini berlanjut karena Pak Bos ngajak kan kayak yuk join di Sanggar Kemuning, karena waktu itu udah ada Sanggar Kemuning, Sanggar Sangkolum, sanggar yang bergerak di bidang seni dan budaya lah. Berangkat Dan dari tertarik untuk join di Sanggar Kemuning waktu itu. Dan setiap tahun memang ada event festival kesenian ataupun festival seni tari dari seleksi kabupaten sampai provinsi. Dan di tahun pertama masih jadi pemusik, main gendang, kemudian gong, masih pemusik. Cuman pas di tahun kedua tuh kayak ngelihat teman-teman penari ini kan cewek-cewek nih kan. Iya. Terus waktu itu tuh jadi Mata sebagai koreografer di Sanggar Kemuning. Setiap ngasih gerak tuh kayak kenapa nih cewek-cewek nih susah banget gitu. Kayak
kalau Kaku. iya kayak kaku. Nggak Padahal lepas kayak ngerasa di dalam pribadi ini kayak kelihatannya mungkin gue dipacak situ ibaratnya. Sisi gemulainya Iya, mulai- bukan gemulai tapi kayak Oh. apa ya motorik nih, aduh ibaratnya. daerah sini yang bergejolak. Dan kemudian akhirnya saya sendiri menawarkan diri ke Mata pengen jadi penari dan memutuskan di tahun itu pengen jadi penari. Terus perjalanan panjang di Sanggar Kemuning, yang dari Kemuning juga tidak pernah lolos di kabupaten untuk provinsi, sampai lolos ke provinsi, dan akhirnya Mata pun mempercayakan saya pribadi untuk jadi koreografer. Nah di situ mulai ada keyakinan. Tapi Sebenarnya alasan berhenti itu satu, karena tangan sakit main. Main gendang. mungkin dan cuma diem doang kan, jadi kayak Atau kaku mungkin gitu. karena kalau main gendang kan agak ke belakang. Iya. Ya, ada begitu kelihatan. Nari kan Betul. Jiwa bawa tampilnya tinggi. Iya. Kayak kita gibing ya. Lanjut ya dia. Iya. SMA-nya terus kayak SMA nih, SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA Negeri 1 Belinyung. Alumni. Alumni ya, satu alumni. Dengkot, Iya. dengkot. Selamat malam. Buat kepala sekolah SMA Negeri 1 Belinyung, selamat malam. Ada senior. Nah, memang dari SMP, SMA itu memang terlihat di orang tua ataupun teman-teman sekitar tuh memang aktif di jadi atlet, karena kan memang kegiatan jadi atlet tuh banyak dulu tuh, ada O2SN, kemudian Popda, kemudian Jurda, banyak lah. Dan setiap hampir setahun tuh penuh. Dan saya juga Sempet jadi atlet. iya jadi atlet. Cabornya SMP volley, Volley. terus SMA fokus di atletik, di lompat tinggi. Lompat tinggi. Iya. Dan itu juga nah orang tua berpikir bakal lari ke olahraga nih, atau enggak karena gig sama komputer, hobi bongkar-bongkar komputer, hobi ngerusak barang. Jadi orang tua ini berpikir bakal masuk ke IT ya? IT atau enggak olahraga. Nah, singkat cerita memang di tahun 2013 itu Sanggar Kemuning juara umum. Nah, Dan saya pribadi juga dapat gelar koreografer terbaik waktu itu, penata tari terbaik. Terus teman Molly juga dapat penata musik terbaik. Jadi juara umum nih. Masih SMA aja. Ya? Masih SMA kelas 2 SMA Di Sanggar Kemuning. di Sanggar Kemuning. tingkat kabupaten. Tingkat provinsi untuk ke provinsi. nasional ya. Oh. Jadi udah lolos ke nasional. Dan itu pertama kali Sanggar Sanggar Kemuning dan Belinyung, ya. ke nasional. Nasional. Iya. Iya, plus nih. Diakui ya. Dan dari situ kayak apa ya, kayak semakin yakin bahwa apa yang dilakukan di Sanggar Kemuning, karena spesial juga bikin karya jadi koreografer, mengasihkan gitu. Dan Iya. udah banyak bertemu narasumber dari workshop ataupun lokakarya di Bangka Belitung sendiri yang diadakan oleh pemerintah, sering mendatangkan dosen-dosen ISI, dosen-dosen IKJ. Jadi banyak diskusi, kemudian kayak udah mulai semakin yakin bakal ngelanjut di jurusan seni tari lah. Termotivasi terus ya. Terus waktu perjalanan ke arah situ tadi, kira-kira orang tua menganggap bahwa kegiatan kesibukannya Irfan tadi mengganggu mata pelajaran di sekolah nggak? Oh pasti. Terus reaksi dari orang tua gimana? Wow. Mungkin kepada bapak ibu guru yang masih mungkin waktu zaman sekolah kan masih ingat gitu. Memang banyak bolos, banyak merelakan nggak masuk sekolah gitu, karena memang mau ikut workshop, mau ikut lokakarya, kemudian lebih mementingkan sanggar. Karena ya maksudnya jujur aja waktu saat sekolah memang udah mikirnya ke situ, udah gimana secepat mungkin harus lulus, karena pelajaran di sekolah bener-bener nggak ada yang ini nempel, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang bikin gairah gitu selain berkesenian gitu. Dan akhirnya itu memutuskan untuk melanjutkan ke IKJ. S1, Nah, seni tari. ketika disampaikan ke orang tua pilihannya itu pasti ada Reaksi ya. Pro kontra. ya, pasti. Pasti itu. Support yang terbesar dari siapa? Terus yang akhirnya pilihan itu kan terserah Irfan nih. Yang kedua orang tua ini kan pasti yang satu pro, yang satu kontra, atau dua-duanya kontra nih.
tidak merestui pilihan yang ya mungkin nyeleneh ya. Iya, Kalau benar. pandangan orang tua Dari kita di orang sini tua, pasti. Karena mungkin paradigma orang tua mungkin ya. Kalau tarian itu kan identik, kalau masa sih cowok nari. Iya. Ya kan Dan identiknya itu pasti udah jadi hal-hal stereotype. yang agak Iya. iya, jadi Kemungkinan jadi PNS-nya kecil gitu. Iya. Nah, Itu pasti. ASN. ASN ya, ASN. Atau enggak kalau bahasa Belinya apa gawe kang cuma bergerak-bergerak ketak ibaratnya. Karena nari ngantornya di mana tuh? Benar-benar. Nggak tahu. terus ini mungkin agak jadi semacam pengalaman Irfan yang mungkin bisa di-sharekan. Misalnya cara Irfan meyakinkan orang tua nih bahwa pilihan Irfan ini udah pasti udah benar gitu loh. Pokoknya Irfan yakin bahwa inilah jalan ke depannya Irfan, ke masa depannya Irfan. Gimana Jalan caranya? samurai. Apa dengan ngotot atau ngambek, aksi demo atau kayak gimana? Aksi demo. Ya kan demo nggak mau makan nih, kita tahu kan. Ada juga yang kayak gitu sebenarnya. Memang di awal lulus orang tua nanya mau lanjut kemana, yaitu anggapannya IT atau olahraga. Iya. Tapi ternyata milihnya jurusan seni. Kemudian lebih parah lagi jurusan seni tari. Dan waktu itu memang sempat terjadi yang disebut drama lah di keluarga, ataupun ada terjadi masalah lah ya, sinetron lah, lebay-lebay tai kucing lah. Lebay-lebay tai kucing beneran. Karena merembet kemana-mana jadi ujungnya hanya sekedar meyakinkan apa ya, passion lah untuk ke depan gitu. Dan yang memang paling support memang dari sebelah ibu atau emak lah yang memang support. Intinya kalau emak kan memang dia nggak sekolah tinggi, intinya apa yang lu pilih lu tanggung jawab ibaratnya. Jadi apa ya, waktu itu memang nekat sih, memang dikasih duit 20 juta. Cukup nggak cukup ya, kalau nggak cukup dan nggak mampu lagi ya pulang. Dan waktu itu pendaftaran di Institut Kesenian Jakarta jurusan seni tari itu 18 juta. Jadi sisa 2 juta untuk kos dan biaya hidup lain-lain di Jakarta. Nah, Dan kemudian memang nekat bawa uang 20 juta itu ke Jakarta, kemudian berangkat ke Jakarta. Ya itu masih sempat numpang-numpang dengan teman-teman Ya. yang teman-teman belinya yang ada di Ke Jakarta. Medan gitu ya? Iya. Bayar uang awal, yang penting udah aman di semester 1 dan 2 karena Iya. udah include semester 1 dan 2 waktu itu. Nah, Ya, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya selesai juga kuliah dan alhamdulillah juga mungkin sudah meyakinkan orang tua sih di Iya. di jurusan itu. mantap sih. Ya pembuktian juga ya, Yep. pembuktian. Tapi itu kerja keras, butuh kerja keras. Yang pasti setelah ini mungkin perjalanan berikutnya nih, habis tamat, sebelum tamat kan, Irfan ini kalau saya perhatikan karya-karyanya, soalnya saya pernah hadir tuh di Gedung Kesenian Jakarta. Iya, di GKJ itu JDMU ya, Iya, JDMU Selection. JDMU Selection Jakarta. Ibu tuh apa? Nggak ngerti loh. Jakarta Manchester United. JDMU ya, JDMU bukan. Kesannya jadi main bola. Oh. Jakarta Dance Meet Up. Iya, Jakarta Dance Meet Jakarta Up. Dance Meet Up. Nah, nari koreografer ketemu tuh. Iya. Ketemu ya nari. Saya pernah ketemu tuh. Pernah dapat tiket free. Nah, ada kebanggaan sebagai orang Binyu. Waktu itu saya bangga sebagai orang Binyu. Udah ngajak-ngajak Pak. Orang Binyu. Hah? Udah ngajak-ngajak. Tiket mahal. Bakal lama, Pak. Saya kan pemerhati seni. Iya. Mantap. Pemerhati seni. Benar, ada kebanggaan sebagai orang Binyu. Apalagi karya yang diangkat itu tema kedaerahannya kental gitu. Jadi wah ternyata begini loh. Jadi lebih terbuka kita. Jadi kawan-kawan di rumah mungkin yang nonton nanti bisa mindsetnya Iya, harus berubah. Jadi memandang seni apapun itu Betul. nggak sebelah mata. Gitu. Seni itu cebut soalnya. Cebut. Apa itu cebut? Kata yang nggak ngerti. Nanti ada yang nonton dari Jakarta atau dari luar. Sorry itu bahasa negara kita. Oh, bahasa negara kita. Cebut. Nanti editor bisa kasih arti. Itu jangan lupa ting. Kita tuh sebenarnya penari juga. Pak. Coba deh contoh di kamu. Aduh. Ini kan dari tamat SMA nih. Bukan kita ini tadi perasaan
belum dijelasin nih. Itu tamat SMA, masuk kuliah, mulai dari perjalanan kuliah nih kita. Semester 1. Ya semester 1 mungkin Irfan kan mungkin dia namanya anak daerah kan. Betul. Dengan belum pernah mungkin punya Adaptasinya ya. punya pengalaman dengar minimal dengar dari orang Belinyu sendiri yang masuk ke situ kan belum pernah ya. Iya, belum pernah. Jadi kita nggak punya pengalaman gambaran sama sekali tentang apa sih sekolah itu gitu loh. Isi Referensinya jalan dari seperti mana apa gitu. gitu kan. Nah, begitu masuk ngelihat suasana seperti itu dalam hati Irfan sendiri gimana? Maksudnya ngelihat keadaan yang kayak gitu mungkin ada semacam bisa dibagi pengalaman buat mereka yang mungkin ada niat juga pengen mengikuti jejak Irfan ke situ gitu. Karena sebenarnya memang ini ya mungkin ya karena keyakinan yang udah lama, karena kan tiba-tiba milih jurusan seni itu kan bukan proses yang singkat, tapi memang udah dari SMP udah mikir, udah cari-cari kalau memang minat di seni itu kuliahnya di mana sih, atau jurusan seni tari itu minatnya di mana, kemudian opportunities atau kesempatannya tuh apa aja gitu kalau ngambil jurusan seni tari. Nah kebanyakan kan paradigma ataupun orang-orang tua yang berpikiran dengan seni kan pengangguran, kemudian jadi salah tingkah, salah tingkah, agak melenceng. Tapi di waktu itu memang yakin, pertama memang udah banyak lihat-lihat referensi video-video karya tari, kemudian sempat juga bertemu orang-orang yang memang udah sukses di dunia seni tari gitu. Dan seni tari memang dipandang orang hanya bergerak menghibur, tapi ada tanggung jawab, ada konteks yang lebih luas sebenarnya. Karena misalkan kayak tadi Wak udah nonton di GKJ, kayak bawa karya tentang lokalitas. Nah mau nggak mau kita harus mendalami itu, bukan hanya sekedar belajar gerak, kemudian secara data ataupun secara riset karya itu kosong, tapi memang kita harus mendalami sesuatu. Pertanggungjawabannya. Iya, pertanggungjawaban sebagai seorang seniman lah. Karena kan kita kasih ke penonton juga. Iya. Ada? Itu tahun pertama udah mulai masih teori atau memang udah lebih ke arah geraknya? Imbang sih, 50% praktek, enggak, 70% praktek, 30% teori. Dan itu beriringan memang. Jam 5 pagi sampai jam 9 itu olah tubuh, kemudian nanti praktek, misalkan ada gaya tari Nusantara, Aceh ataupun Bali, Padang, bla bla bla. Terus di jam istirahat jam 12, nanti jam 1 sampai jam 3 teori, badan udah capek kan diporsir. Kemudian nanti dari jam 3 sampai jam 6 ini kita udah bantu senior sampai nanti jam 12, dan itu dilakukan sampai semester 4. Jadi waktu semester 1 dan 4 badan agak-agak kayak adrai, agak-agak kuli sebenarnya. tersiksa nggak ada duit, tersiksa fisik. Teorinya lebih ke arah maksudnya filosofi seni itu sendiri, atau mungkin menggali kesenian sejarah daerah. mungkin. Benar-benar. Sejarah tari mungkin. Iya, sejarah tari Indonesia, sejarah tari dunia, filsafat, antropologi, kemudian manajemen seni pertunjukan, kemudian ada lintas disiplin ataupun SPI, Seni Pertunjukan Indonesia. SPI ini dia kolaborasi antar 3 majoring fakultas. Karena kan fakultas seni pertunjukan ada teater, musik, tari. Nah, di SPI ini kita kolaborasi mau bikin apa gitu. Dan memang kalau sistem kuliah di Institut Kesenian Jakarta memang kolaborasi kebanyakan. Kita memang harus membuat networking kita sendiri. Nah, dan ini yang akhirnya bahwa kerja tari itu nggak hanya sekedar gerak. Kita ngelakuin riset, ngedalamin, baca buku segala macam, dan itu harus spesifik dan didalemin dan nggak boleh setengah-setengah. Nggak bisa misalkan dapat informasi dari Mbak Aden, terus aku bawa ke kuliah atau ke dosen, informasi belum valid katanya. harus memang dipertimbangkan untuk pertanggungjawaban karya sih sebenarnya. Dilatih memang itu. Kalau akademis kan, kalau kita di keseharian ataupun yang otodidak nggak pernah berpikir untuk itu, tapi di akademis lebih menekankan tanggung jawab kita dari segi yang banyak itu aspek-aspeknya untuk pertanggungjawaban kita sendiri gitu. Sambil melatih kemampuan manajerial ya, Benar, mungkin ya di untuk seni pertunjukan itu. Waduh, ternyata
pandangan kita salah. Salah. Awalnya saya pengen nari, Mbak. Iya. Pas denger gini berat. Bukan gara-gara postur ya. Dulu niat pengen nari dulu kan gara-gara Kolosal Kuto Panji. iya pernah jadi penari sih. Bajak laut. Bajak laut. Lebih kepada tampang kalau. Iya. Gerak ini Karakter. Tapi kalau mewakili. Aden lebih ke arah kabuki. Kabuki. Ini udah panjang. Tapi dandan loh kabuki. Aduh. Mbak pernah punya pengalaman nari, Mbak? Penikmat aja dah. Penikmat. Nah, bahaya kalau penikmat nih bahaya. Tapi banyak banget dibantu Baden juga di awal-awal. Nah, kalau ngomong semester awal, dari awal pergi 2014, pulang 2015. Nah, itu udah kolaborasi tuh sama Y. Terus pertama kali kita bikin musikalisasi puisi kan. Ada mix tari, ada puisi, terus ada musik. Nah, dari situ tuh semakin lagi ternyata ketika seni tari ketemu yang lain ada bentuk-bentuk yang lain lagi nih dan nilainya pun semakin bertambah gitu. Siapa sebenarnya bapak ini? Senior saya kan kita udah dari SD satu angkatan. Bukan saja Mas ada Mbak Aden, bingung ya? Asal asik. Mbak Aden ini luar biasa. Kapan kita bikin spesial buat Mbak Aden? Iya pasti. Legend. Siapa ke Mbak Aden? Legend. Program ini sendiri. Aduh. Episode khusus. Terus pencapaian nih. Pencapaian setelah ini sejauh ini prestasi atau pencapaian atau karya ya. Sudah sejauh mana itu? Sudah maksudnya tingkat pencapaiannya Menghasilkan atau kepuasan, gimana? iya. Udah bisa menghasilkan. Pengalaman, Pengalaman. sampai mana? Jadi membuka mata lah Iya. ke yang lain. Bahwa seni tari juga Oh, bisa menghasilkan. dengan menari ini, paradigma tadi ya. Iya. dengan menari Bahwa seni mungkin itu cebut itu kita hilangkan. hilangkan itu. Nanti tetap ada ini editannya. Jangan sampai kan, Iya betul. karena ini unik. Benar. Bagi saya unik dan bersyukur. Irfan orang Blinyu. Satu-satunya, Pak. Orang Blinyu bersyukur. Mungkin di Bangka Belitung satu-satunya. Saya dulu pernah punya teman sekolah juga si Thomas. Kemarin kan sempat nelpon waktu undangan GKJ. GKJ. Iya. Waduh, salam katanya buat Irfan. Dia meneruskan mimpi saya. Dia gagal di GKJ. Oke. Gagal. Nah, itu tadi. Makanya sekarang prestasi atau pencapaiannya sudah sejauh mana biar kawan-kawan bisa tahu, bisa ngeh lah, oh ternyata tidak sesederhana itu seni tari ini dan Tidak mungkin serumit itu. ya mungkin dari segi ekonomi arah mana yang bisa kita capai nanti kan bisa jadi koreografer, bisa jadi penari itu sendiri Iya. atau kurator, kreatif. Kurator, kreatif spesialis. Banyak sih sebenarnya kalau iya. Karena orang tahu jadi kuliah di seni tari Bisa menghasilkan. jadi penari orang tahunya. iya benar-benar. Nah, kalau pencapaian Irfan Memang sih kalau kuliah di seni tari terutama di IKJ itu memang kita diarahkan untuk menjadi seniman. ya Dan artinya itu kita akan jadi koreografer kemudian ataupun jadi penari. Nah, tapi di dalam dua major ini kan itu banyak pengalaman kan, kita belajar manajerial, kemudian kita belajar juga bagaimana meriset, kemudian kita juga belajar menghadapi klien ataupun presentasi segala macam. Nah, ini nih sebenarnya subnya banyak, kayak tadi ada salah satunya kreatif spesialis atau art director atau researcher atau tukang riset itu atau peneliti. Dan kalau capaiannya sih sesimpel di awal tuh waktu itu ada event internasional di waktu itu semester 1 pertama kali dapat job ibaratnya dapat job di Jakarta semester 1 dibayar 700.000 udah lumayan gede. Alhamdulillah udah gede. Cukup lah 2 minggu kan. Itu nggak perlu kasbon dulu. itu lebih gede dari honor Inul Daratista pertama kali manggung. Di awal bener. Tapi kalau ngomong honor awal lebih sedikit. Aduh. Itu Minum kopi dulu. momennya tentang apa tuh? Itu waktu itu Hari Pariwisata Internasional, hari lupa di Monas.
Dan itu juga hanya sebagai bagian dari perwakilan karnaval. Diajak senior karena senior ngelihat mungkin ya, oh mungkin dia bisa ikut job ini. Jadi semester 1 itu udah nari sebagai penari, dan dari itu jadi freelancer dancer. Dan itu banyak, kayak sebulan ya bisa minimal 4 atau 6 dan bisa di festival atau mau karena industri juga bisa, karena juga sempat terjun ke penari latar. Tapi pas coba di penari latar ternyata nggak cocok, terus kemudian cari yang lain juga karena kalau di Jakarta memang banyak. Dan kemudian banyaklah di karya Encang Encot pertama kali bikin karya di Jakarta buat ujian, dan itu akhirnya menjadi perwakilan Institut Kesenian Jakarta, IKJ Dance Company, untuk tampil di Ragam International Festival. Nah, Ragam International Festival ini memang himpunan dari negara-negara di ASEAN. Jadi kayak kita menampilkan karya-karya dari institusi yang ada di ASEAN. Nah, waktu itu pertama kali pencapaiannya. Itu di mana tuh? Di Jakarta juga? Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Oh, di tim ya. Iya. Itu baru semester 1? Semester enggak, Udah selesai ujian. 4. Semester Enggak, 4. 4, semester 4. 3 ke 4 gitu. Atau asiknya sekolah seni itu. Iya. Bisa menghasilkan juga sembari kuliah. Udah profit ya Bang? Iya, udah dapat uang Iya, produksi pastinya kan. Tapi dicatat ya Jakarta. Jakarta. Harus ke Jakarta Mbak. Nah, itu asiknya itu kan Nah, ntar kita bahas kalau masalah itu ya. Bisa kampusnya nggak berbuat untuk di Bangka? Betul. Iya, Menghasilkan kalau harus bisa. Benar. Itu dirubah nanti. Iya. Seni pertunjukan itu. harus bisa menghasilkan kalau di Nah, Bangka. Di Bangka. kita yang mulai nanti, kabel yang Amin. mulai. Amin. Kabel talk ini. Iya. Bang Irfan lah nanti. Ya. Amin. Punya kolaborasi sama ada mimpi besar. Mari. Bisa menghasilkan dari seni di Iya. Bangka luar biasa. Nah, kalau suasana kuliah Mhm. di kampus, terus kan kampus kan di Cikini ini dekat Lanjut dulu ya. tim ya, Taman Ismail Marzuki kan, Yep, yang nuansa seniman itu ngumpul. ngumpul di situ. Iya. Nah, informasi ini buat yang berminat di bidang itu, mungkin asik nggak gitu? Kalau di Taman Ismail Marzuki sih memang itu kan art centernya Jakarta. Iya. Dan memang mau seniman akademisi, seniman profesional ataupun seniman amatir yang baru juga Jalanan mau ya. ini semua melebur di Taman Ismail Marzuki. ngumpul di situ ya? Iya, ngumpul. Memang sih kalau berbicara untuk merekomendasi misalkan teman-teman yang berminat gitu Iya. di seni, sebenarnya bukan permasalahan lingkungan kampus mana yang bakal didaftar atau kita pengen gitu. Tapi yang terpenting tuh balik lagi ke kita, Iya. kayak yakin atau enggak nih, dan tujuannya tuh kemana nih, harus jelas. Mau masuk ke ranah industri atau memang mau belajar banyak bagaimana cara mencipta karya atau apa, Anda itu harus jelas. Jangan sampai apalagi kota Jakarta, kita datang ke Jakarta kemudian blank. Nah, karena mungkin waktu saya memilih jurusan seni tari dan tadi banyak drama tai kucing tadi itu. Jadi memang udah berpikir gimana cara bakal jadi koreografer atau penari yang memang punya standar lah, punya bisa dilihat orang lah, punya nilai lah minimal. Kalau lingkungan itu yang memberi motivasi Benar. paling tidak. Kalau mau masuk itu isi, emang yang dites apaan sih? IKJ. IKJ. IKJ buat isi ya. Isi di Jogja ya. Iya. Ya kalau IKJ itu yang di Dites. tesnya Kalau sekarang mau masuk IKJ tes rapid Iya. tes. salah Karena- sekarang karena COVID-19 ya. ya. Kalau kemarin kuliah nggak tahu. Iya. Dan kalau sebenarnya tes di Institut Kesenian Jakarta tuh mudah susah lah. Karena pertama kita dilihat berdasarkan kemampuan. Setelah berdasarkan kemampuan, ya pastilah kita presentasi kemampuan nari tradisi yang karena basicnya tradisi Iya. tadi. Ada yang temen udah ada basic ballet, ada temen juga basicnya hip hop atau modern dance. TikTok, hip hop. Waktu itu belum ada TikTok, masih ada ini Let's Get the Beat, Honda Beat, iklan Honda Beat. Dan Let's Get the waktu Beat. jadi kita itu kemampuan. Setelah kemampuan ada tes tertulis. Tes tertulis itu hanya sebatas pengetahuan kita mengenai apa yang kita punya, misalkan tradisi, budaya, bla 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 bla. Dan terakhir memang itu tes wawancara, kayak
kenapa sih milih jurusan seni tari, dan Iya. di IKJ pun mempertanyakan emang nggak takut kalau jadi seniman, karena kan orang tua juga nggak yakin, terus kenapa bisa yakin. Nah jadi Masa depan akan suram. iya, dan memang tim penguji ataupun dosen-dosen waktu itu menguji juga nggak ngasih gambaran yang enak-enak di wawancara, memang kasih yang Pahit-pahit. Iya, pahit-pahit. Tapi mungkin itu tadi ya, jadi memperkuat kita kenapa harus memilih gitu. Karena masih dikasih kesempatan untuk berpikir gitu sebelum masuk. Dosennya terenyuh karena drama tai kucing Iya. tadi. Nggak diceritain Oh, drama nggak tai kucing. Ya maksudnya kaji mungkin berminat. Iya, itu siapa tahu kan. Iya. Kalau Jadi usia- promo IKJ. Ya, itu pembatasan Nggak usia masalah. ada nggak? Usia dini, Nah. usia ini Kalau di IKJ ya, tapi mungkin sekarang udah di semua sekolah seni di Indonesia. Kalau untuk usia itu nggak ada batasan, nggak ada batasan. Masih ada bisa. kesempatan. Iya. Nah, yang pengajar di IKJ ya di seni tari ini kan yang levelnya sudah master lah, Iya. mastero. Udah banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman kayak siapa tadi Bu Nungki. Bu Nungki, Tommy Kan. Nur. Mungkin sedikit orang yang tahu, tapi kita kan karena kita sering baca, sering nonton TVRI dulu, tahu siapa Bu Nungki. Orang lama nih pasti. Orang lama. Nah, ketika ada surprise ya, ketika wah ternyata ini loh, dia cuma baca ini orangnya. Gitu. Ada perasaan gimana gitu? Sebenarnya kalau memang kan kebanyakan dosen-dosen di Kan kita nih orang kampung nih. Iya. Wah ini ternyata yang di TV tuh. nggak tahu memang nggak ini sih, maksudnya nggak dipungkiri juga lah, misalkan ketemu artis gitu, Iya. pasti kayak artis gitu Simpen kan. tapi ya. Tapi kayak nggak mau kita kelihatan Iya. tepu gitu. Nah, Edit lagi nanti. Tapi ya itu jadi katrok lo. kayak misalkan di teater gitu, memang udah banyak kan artis Didi Iya. Petet, Deddy Mizwar, Iya. banyak lah Vincent Desta, bla 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 banyak Iya. lah. Tapi Alumni nggak tahu ketika udah masuk IKJ jadi Biasa aja. biasa, karena mungkin juga pembawaan mereka di kampus ya, jadi nggak menyatakan mereka Itulah artis. seniman. Iya mungkin. Nah, low profile. Iya. Kayak siapa yang preman pensiun itu IKJ kan? Iya. Kang Mus itu. Iya benar. IKJ itu. Sama aduh lupa banyak lah. siapa? Kayaknya Iwan Fals juga pernah di. Iya, Iwan Fals di musik. Adik Kurdi masuk nggak? Dorman Borisman kalau nggak salah dulu. Teater ya. Mungkin ya. Iya. Biasa agak artis-artis senior deh biasanya. Iya. Udah gak tahu. Kalau Ari Tulang Ari Tulang enggak? enggak ya. Enggak. Kalau Martin nggak masuk ya? Kalau Martin. Enggak tahu juga. Ya mudah-mudahan Irfan nanti bisa masuk jajaran itu. Abid. Kok jadi Abid? Amin, kebanggaan Blinyu, maksudnya apa ya, gimana, saya ada Pas surprise, kita ada lihat di televisi kan, Iya. wah tuh orang belinya tuh. saya melihat waktu itu apresiasi penonton ketika Irfan tampil di IKJ itu luar biasa, karena warna baru kan, kontemporer ya. Iya. Pilihannya. Unsur kedaerahan tuh diangkat, jadi ada yang unik. Nah itu di situ saya merasa bangga sebagai Iya. orang Blinyu. Ternyata Blinyu dipromosikan lewat tarian itu. Ide sehingga ada beberapa tarian itu, ada bala, Encang-encang dulu. encang-encot, Bala. melosang. Melosang. Melosang itu ya saya ini. Iya. Nah itu kan dari kajian kultur budaya atau kearifan lokal di Blinyu khususnya. Itu belinya semua tuh. Iya. Memang Encang-encot itu. base-nya semua berkaitan dengan sosial budaya yang ada di Blinyu sih. Iya. Kan sebenarnya Irfan punya kebebasan milih, gue pilih hip hop lah, atau Iya. balet lah, atau kontemporer, tapi tidak ada kedaerahan. Kenapa itu bisa pengennya nunjukin kampung halaman gitu? Sebenarnya karena di waktu semester 1 itu kita ada belajar literatur tari. Nah, Literatur. di pertemuan pertama literatur tari itu dosen saya tuh simple banget, kayak ngasih tugas hanya meliterasikan tentang diri kita pribadi. Oh. Kayak kenapa dikasih nama Irfan, kemudian kenapa jadi ada Irfan Setiawan, terus arti Irfan itu apa, arti Setiawan apa, terus kalau digabung jadi apa, terus apa alasan orang tua.
Terus apa alasan ibu? Ada nggak persetujuan atau hanya sebelah pihak? Ya. Jadi kita menelusur identitas kita sendiri. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu tugas awal. Nah dari tugas itu memang berpikir apa sih yang aku punya gitu, terus apa yang dimiliki gitu, yang memang udah melekat, yang memang udah jadi apa ya, udah menjadi kesatuan lah di dalam diri saya juga pribadi gitu. Dan kemudian makanya lahir juga menggali memori kan, kayak kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gini, sama menggali memori sampai bikin karya Encang Pindah Encot. dulu nih, seru nih. Iya. Karena tadi badannya ini absen dulu. Iya. Ada tugas lain. Iya. Penari latar. Benar latar. Nah itu tadi Jam 12 malam. lanjut jadi bikin karya Encok Encot ini. Keputusan awal memang mau bikin karya pertama kali di Jakarta dengan durasi 15 menit waktu itu. Dan Encang Encot ini kan ini lalebay Iya. ini lagu Nina Bobo untuk Bobo. anak-anak, Iya. ibu-ibu menidurkan anak gitu di dalam ayunan. Encot itu ya. Iya. Bahasa Iya, aslinya- generasi kita bahasa lah. aslinya lalebay. Mungkin apa kalau Kak Ewa ataupun Wa ataupun Opung masih tahu dengan Encang Encot, tapi kan kalau generasi saya ataupun yang di bawah saya udah Iya. Encang Encot, dari bahasa juga udah nggak familiar gitu. Nah dasarnya itu aku menganggap bahwa di dalam ayunan itu ini awal seorang ibu lah, yang memang kita juga sistem masyarakatnya patriarki. Laki-laki lebih tinggi dan anak lebih dekat ke ibu, dan di saat itulah ibu menanamkan nilai budaya, nilai sosial, harapan, banyak nilai kandungan moral, iya. dari lirik Encang Encot Iya, itu sendiri. benar. Nah dari situ mulai berpikir Digali, seperti ini sebenarnya dasar dari saya juga pribadi gitu. Tapi kan biasanya kalau kita kan biasa kayak ada satu pekerjaan kita presentasikan kan ya. Iya. Ya, kita Hip hop presentasikan. nih. Iya. Terus dari pandangan dosen atau Nah. teman-teman kuliahnya Iya. Irfan sendiri dengan Kopi dengan masuk. karakter budaya kita Kopi. ada ketertarikan atau ada respon kayak gimana gitu. Karena kan mungkin buat mereka karena mereka berbagai daerah ya, Iya. masing-masing punya ini. Cuma setelah Irfan perkenalkan budaya Irfan yang tadi dengan tarian apa tadi? Encang Encot. 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 yang Nah, pertama. tanggapan mereka seperti apa gitu? Responnya. Respon. Nah waktu itu tuh memang dosennya juga yang ngebimbing Tom Ibnur kan. Tom Ibnur ini memang dia maestro tari Melayu. Se-Nusantara Melayu beliau udah banyak inilah riset lah. Dan dia memang bilang salah satu kekurangan Bangka tapi jadi satu kelebihan juga buat saya pribadi gitu. Literasi secara budaya memang nggak ada ataupun blur. Ya, Melayu Identitasnya tuh Akarnya apa gitu. Akarnya nggak kuat gitu. Iya. Akarnya. Lanun. Iya bener. Dan kemudian dosen saya tuh bilang, nah di saat kesempatan ini menggali literatur yang mungkin bisa diciptakan dari sosok saya pribadi gitu. Karena secara dasar literatur nggak ada gitu. Nah akhirnya dari situ tuh responnya juga semakin apa? Dosen semakin support, harus berpikir apa yang bisa diangkat gitu. Karena nggak ada literatur. Iya, hal baru ini. Iya. Itu dari keseharian. Poin penting itu. Benar. Karena memang kelemahan kita dari dulu di situ nggak Iya, literasi. jelas karena Benar, kita kan benar. banyak apa ya inkulturasi Banyak katonyo yang kan? ada ya. Katoni. Dari Melayu mana aslinya Melayu mana Iya. udah Detik seneng ibu kan Encang Encot. Iya. Padahal zaman dulu bapak pakai kaki. Pakai tali Encang Encot. Bener. Beda. Berarti yang penyengit itu. Beda rasanya kan. Feel beda. Kalau bapak kan agak militer. Iya. Nah, Bukan kalau pakai kawagi ya. iya, Pakai kali kaki. yang sakit habis ngedi. kedulu tidur pak. Tapi keren Irfan keren. Keren lah. Artinya apa ya? Mudah-mudahan generasi berikut ini Iya. lebih berani. Jangan gara-gara apa ya, menjaga perasaan orang tua, akhirnya kita memenjara diri kita sendiri. Jadi keputusan ya. Contohnya pada teman saya. Atau mungkin gini Dia salah. Senior saya. Iya. ada yang menuju gini Irfan tahun keberapa baru pulang ke Bangka?
Dari 2015. 2015. Pulangnya, kuliahnya 2014. 15 pulang. Ya pokoknya dari 2014 itu setiap tahun pulang kecuali di 2018 karena Asian Game. Nah, itu tenggang waktu berapa tahun ini lama tuh nggak pulang. Nah, Itu setiap tahun Asian tetap pulang. Game ini. Ini Terus stuck di Asian Games jangan-jangan masih ada gini, apanya. maksudnya gini. Iya. Setiap tahun jangan-jangan Asian orang tuanya Irfan nih 2018 ngeliatin, nih, masih hangat. ngamatin terus nih perubahan dari sikap Irfan nih. Berubah Ya. nggak nih? Berubah nggak nih? Bung, korek Bung, 2018 Bung, korek Bung. Ada apa 2018 Bung? Nggak pulang dia. Apa? Ya karena sesuatu yang baru ya mungkin tariannya. Iya. Baru sekali dan Ya orang tua juga pasti nggak punya pengalaman ngeliat Benar, dengar dari tetangga Iya. atau anak orang lain yang di kampung halamannya mungkin nggak Iya. kepikiran sama sekali. nggak ada role Sama model dia. gitu, nggak ada Iya. contoh. Wah, nggak apa-apa lah, anak itu penari juga kok. Dikaji. Iya. Tapi Nggak ada akhirnya itu. jadi kebanggaan orang tua kan. Semoga. Karena sampai sekarang nggak ada dapat feedback yang Datar aja dulu. verbal ya, datar flat. Kalau contoh mungkin banyak penari tapi kan Ya tidak akademis, Ya, maksudnya tidak itu kalau penari alami kan. Kalau jurusan lain kan gelarnya ada ketahuan kalau tamat dari situ. betul. Benar. Sama kayak Banyak kan nggak Jurusan lanjut. tari. Ya, kan, nggak. sama kayak musik lah mungkin banyak yang otodidak. Iya. Tapi ada yang akademisinya. Iya. Sama juga. Itu maksud saya yang membanggakan sebagai orang Pasti kan Binyu men. harus terbang kemana Iya, kan, iya. ngelanjut kan. Karena dari itu. Nah, balik lagi tadi 2018. 2018 nggak pulang. Irfan tidak pulang. Asian Game ya? Irfan Setiawan tidak pulang Asian Games. Macet Ada mungkin. apa itu? Mungkin macet. Kalau kita dulu malah nggak pulang kan udah tahu ya. Ada ongkos. Nggak ada ongkos. Gagal mudik. Nggak mudik kenapa? Asian Games Irfan Setiawan tidak pulang. Ada apa ini? Nah, Dan memang di 2018 diberi rezeki lah bahasanya. ya. Biar gak kelihatan sombong. Nggak apa-apa sombong Kalau nggak kayak apa-apa. kelihatan sombong. Sombong berisi nggak apa-apa. Ya. Sombong typo belaka. Iya. Nah mungkin ini sisi ekonomi ya. Nah, ekonomis. Iya. Akhirnya dapat kesempatan di Iya. awal itu jadi asisten koreografer dari Inasgok. Itu dari tim Ecos Dance dan Harta Tiswana Dwipa. Ini company tari yang udah ada Iya, lama iya. di Indonesia. Untuk mempersiapkan countdown. Countdown ini semacam selebrasi untuk Asian Games 2018. Jadi ini 2017 dulu nih. Jadi asisten koreografer mempersiapkan konsep Asian Games untuk opening, terus dipresentasikan mini presentasi di countdown. Nah, bakal kayak gimana untuk di 2018. Dan waktu itu kita bekerja dan kemudian mungkin respon dari Inasgok juga bagus gitu. Dan akhirnya berlanjut ke opening ceremony Asian Games. Oh. Nah, jadi tim koreografi yang mungkin teman-teman atau senior semua nonton di opening Asian Games. Nah, itu kita yang mempersiapkan Irfan. dan teman-teman. Tim, ya? Kalau saya sendiri artinya jadi sombong dong. Linyu, Pak. Orang Linyu, Mbak. Wah, ini harus nonton ulang nih. Iya. Pengen tahu Irfannya ada di posisi sebelah mana? Enggak, Oh, saya nggak. nyadari. Nggak ada. Tapi membuat Di ya. belakang layar. Nah, yang bertanggung jawab terhadap tarian itu. Benar-benar. Wah, Tapi Blinyu. waktu Salah satunya pembukaan orang ada kan di Blinyu, woi. Linyu. Iya, ada. Untung ya. Nah, kita beruntung kedatangan Irfan, artinya kita banyak tahu, terus ya edukasi juga buat adik-adik, Iya. adik-adik, anak-anak mungkin ya, kalau saya anak-anak saya. Dan sekarang kan udah banyak yang hobi nari di TikTok. Ya, Mungkin biar energinya dari TikTok tertarik gitu, pengen mendalam gitu kan. ngomong-ngomong Aneh tuh hobi rezeki tadi TikTok. dapat berat. Aduh, jangan itu. Lumayan. Jangan, Tertarik jangan. juga siapa tahu kan. Wah, ini mendingan masuk tarian. jangan. Menghasilkan yang Menghasilkan. Menghasilkan. Nanti apa tergiur karena uang. sebenarnya lebih ke pencapaiannya, prestisnya itu yang iya Awalnya membanggakan. prestis, lama-lama juga mungkin akan ke situ juga. Iya. Karena kan di situ ada relasi baru yang dibangun, terus ya lebih bisa go internasional kok itu kan. Iya. Asian Games loh. Kadang-kadang udah keluar juga beliau. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Kemarin makanya jalan gitu ya. saya bilang from air kacip Iya.
to Air Paris. supply. Itu Paris. From bukan. air From kacip air to kacip. Paris. Air supply lewat. Air supply lewat. Kirain air kacip ke air supply. Nah itu Nanti harus bahas nih. iya bayangkan, kita bayangkan lah air kacip ini saya waktu kecil ini saya bahas ini ya sedikit. Aduh. Ini jangan bahas air kacip nanti panjang nih. Panjang. Ya. Karena ada sejarah air kacip. Saya suka nyari ikan sepat, Oh iya, siap. Nanti kacipnya jadi kacip depannya. bukan nyari ikan sepat. Iya. Dari kampung Kampung. yang seupil ini Iya. ada seorang Irfan yang sudah Sampai ke Paris. ke Paris. Nah itu tadi kita mimpi pun belum nyampe. Orang Belinyu. Orang Belinyu. Nah itu tadi. Jadi wajarlah Belinyu ini harus Iya. tumbuh. Kita punya Harus orang terekspos. harus terekspos. Jadi ada banyak apa ya? Banyak anugerah khususnya para pekerja seni. Tinggal itu tadi kalau nggak salah jurusan jadi. Ada pekerja seni yang jurusannya salah nggak jadi. Jadi Sebenarnya sini semua aja. jurusan, Semuanya. mau ekonomi, mau hukum, mau apapun, kembali ke personal. Oh iya kembali ke personal. Cuma kalau setengah hati menjalani Benar, setengah benar, hati benar. kan nggak bisa juga. Kita harus Benar. total kan. Iya, Niat, benar. All out harus. Mungkin agak sedikit disinggung lagi. Irfan juga pernah tampil di Kiping kan, bawa teman. Oh iya. Ya. Mungkin bisa di Dan berapa tuh? 2000 berapa tuh? Lupa juga. 2016. 2016. Ya di sini panggungnya sini. itu teman-teman dari mana aja tuh yang Itu file paling mahal Kiping. Oke. Sebenarnya memang, nah karena tadi memang udah terkonsep dari awal masuk gimana caranya teman-teman tahu Belinyu. Kemudian kan ketika misalkan karena kan semua karya saya yang di Jakarta juga memang berdasarkan kebudayaan yang ada di Bangka. Nah teman-teman sebagai ngebantu saya sebagai penari kan mereka nggak punya pengalaman nih tentang Melayu Bangka tuh kayak apa gitu. Kalau hanya berdasarkan Oh, gerak, iya. mereka hanya menyontohkan geraknya atau menggerakkan ciri khas geraknya aja. Nah dengan itu jadi misinya sering bawa teman ke sini dan itu teman-teman penari juga atau kolaborator dari seni-seni yang lain lah. seangkatan semua ya. Enggak ada teman seangkatan waktu itu. Teman seangkatan waktu riset kuliah. Nah dari 2016 ada Enci waktu itu, kemudian 2017 ada Fitri dan Alisa, Josh, Josh ya. dan mereka juga penari. Alisa ingat. Ada Tian juga fotografer kan. Iya. Oh iya yang di sini. Bikin yang di rumah Mbah itu kan? Benar-benar ya. Sorry, Enci itu. Enci. Ya. Kalau woman pasti ketawa. Enci, Anissa. Dan Tapi waktu itu kita kan yang awam nih, lagi rame waktu itu. Saya ingat itu kejadiannya. Rata-rata kita awam kan, apalagi tarian kontemporer. Yap. Ya, awam. Tapi apresiasinya Ada. lumayan bagus maksudnya. Iya. Wah, Hal baru gitu. iya hal baru. Nanti cuplikannya ada di sini. Jadi kan setiap pertunjukan yang diapresiasi dengan bagus tuh artinya ada keheningan di penonton. Mereka fokus gitu, nggak asik sendiri. Nah itu dapat waktu itu. Entah itu kaget ini apaan ini, nggak tahu juga. Waktu itu iklannya bagus Mbak. Iklannya bagus ya. Ada penari dari Jakarta. Oh. Iya. Wah. Biasalah tuh biasa. Pertama aku waktu mereka latihan juga kaget, jungkir balik. Enggak dipikirin kursi-kursinya. Dipeluk-peluk ya. Jadi peluk-peluk. Jadi orang jadi awam kelain kita ini. nggak tahu kan. Wah ini asik nih berarti malam nih harus nonton. Saya bawa anak saya ke situ waktu itu dan dia baru ya namanya anak-anak kan wah pengen jadi penari. Ih, gue bilang jangan itu ayah. Itu ayah harusnya. Ayah sudah gagal kan? Itu ayah. Sudah gagal. Itu mimpi ayah. Ya, tapi karir ayah di tarian mentok di bajak laut itu lah. Dan sebagai karakter sebenarnya. Iya, stagnan. Harusnya lanjutan tuh bukan si itu Pirate of Caribbean, harusnya kita yang
Dia bukan ke tarinya tapi teaternya. Iya, theatrical ya tuh. Kalau project di rumah Mbak Aden apa yang mana? Itu dance film. Oh, dance film. Iya. Dan film. Karena kan itu tadi yang kayak dicerita di awal, ketika tari banyak bertemu seni-seni lain tuh ada bentuk-bentuk lain juga yang nilainya juga ada gitu. Dan memang ada festival-festival lah yang untuk mewadahi karya-karya itu. Itu belajar juga tuh dari 2015 pertama musikalisasi puisi, kemudian dari itu tertarik, terus ada senior juga yang jago bikin dance film, terus lihat kemampuan teman-teman di Belinyu juga, videografer, fotografer juga nggak kalah sama teman-teman di Jakarta. Jadi kayak katanya nih bisa nih setiap pulang bikin karya. Jadi nggak hanya di Jakarta bikin karya, tapi di Bangka juga selalu bikin karya. Dan itu setiap tahun sampai lulus. Jadi produktif terus ya. Yep. Harus. Oke lah. Mungkin akan lebih asik lagi kalau kita break dulu buat ngopi. Iya, Ini nggak ada seruput kopi nih. Oke, masih stay di sini di Couple Talk. Yang pasti ngobrol suka-suka, asal jangan bikin luka. Alright.